Selamat malam, Pendeta. Kami mengucapkan selamat malam untuk waktu Amerika dan selamat pagi waktu Indonesia. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara pembahasan sekolah sahabat kita pada hari Minggu waktu Amerika. Dan senang sekali kita akan sudah berjumpa untuk membahas firman Tuhan. Kita akan segera mulaikan acara kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time.
Kami mengucapkan terima kasih untuk Nia Tobing dan temannya yang sudah membawakan lagu buka kita pada saat ini. Kita akan segera mulaikan acara kita dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Tidak putus-putusnya kami datang kepadamu mengucap syukur atas pimpinanmu. Engkau selalu memimpin kami Tuhan, sehingga pada saat ini kami siap lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Urapi pendeta muda Tulus Nenggolan sehingga dia dapat membawakan pelajaran ini dengan baik. Nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Kami semua Tuhan yang mendengarkan dan akan berdiskusi bersama-sama yang melalui maupun live streaming. Selamat malam semuanya di Amerika dan selamat pagi di Indonesia. Pada saat ini saya mengucapkan terima kasih atas lagu spesial yang telah dibawakan oleh ada masalah ini. Gue harus keluar dulu. Gue keluar dulu, live dulu.
kita akan tiba di sana. Dengar nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. Orang-orang yang telah masuk kota mulia, yang pelihara hukum dan iman Yesus, di sana kita menyanyi selamanya, dalam kasih memuji nama Allah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengan malaikat nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. Apa kita akan berjumpa di sana, di negeri yang terang yang tak ada susah. Terima Tuhan dan tetaplah setia, hingga Yesus datang selamatkan kita. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. Rumah kita di surga. Sorry ada kesalahan. Terima kasih atas lagu spesialnya lagi yang dibawakan oleh Jemaat Swisdak. Sorry ada kesalahan teknis. Semoga tidak terganggu lagi kita dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Dek, boleh share screen, Dek? Nah. Oke. Saat ini kita mempunyai pelajaran judulnya adalah Miyeten. Niat dalam bahasa, kalau dibaca dalam bahasa Ibrani-nya Minatan. Ayat yang kita bahas adalah Ulangan 5 ayat 29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Sangat menarik. Di manakah kata Minatan itu? Katanya itu ada di kiranya.
harapan Tuhan, keinginan Tuhan adalah supaya bangsa Israel mau melakukan apa yang dia perintahkan. Apa yang dia perintahkannya? Kalau kita lihat kitab Ulangan, maka kita akan mendapati di dalam kitab Ulangan itu harapan Tuhan. Yaitu harapan Tuhan adalah 10 hukum. Ulangan pasal 5 itu bicara tentang 10 hukum. Pada saat dibacakan 10 hukum itu diulangi lagi, maka Tuhan berkata, kiranya hati mereka selalu begitu. Apa yang dibicarakan sebelumnya? Di Ulangan 5 ayat 28 menjelaskan bahwa mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kiranya harapan Tuhan adalah mereka mau turut takut akan perintah Allah. Nah, kita akan lebih bahas lagi bicara tentang mietan ini dengan berbagai harapan mietan dari dalam berbagai ayat-ayat yang telah dicatat dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Di dalam Keluaran 16 ayat 3 ada ayat yang kata yang minatan, yaitu di dalam Keluaran 16 ayat 3 berkata, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kalau kita lihat di sini, kata Nathan itu adalah, tulisannya Yeten, tapi dalam bacanya Nathan. Itu adalah kiranya kalau saja kami mati. Harapan. Kenapa mereka berharap untuk mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan? Karena pada saat itu mereka, pola pikir bangsa Israel pada saat itu adalah berpikir hanya, kalau diingat, mereka lupa, seperti pelajaran kita sudah bahas bahwa mereka lupa mereka boleh makan daging, tapi dalam penyiksaan yang begitu berat. Bahkan mereka hampir binasa di sana. Sangat menarik dengan pelajaran ini. Seringkali manusia selalu berpikir, kiranya saya berpikir saya lebih enak kalau begini, kalau begitu. Nah, kita lihat lagi harapan-harapan lainnya. Selain harapan Tuhan yang kita telah baca, tapi ada juga harapan dari Daud. Di dalam Mazmur 14 ayat 7, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Jika Tuhan datang dari bangsa Israel, keselamatan dari bangsa Israel, harapan, keinginan, harapan dan keinginan Raja Daud, keselamatan dari bangsa Israel. Memang janji Tuhan, keselamatan itu dari bangsa Israel. Yaitu melalui apa? Keturunan Daud. Yaitu Yesus. Sama. Kiranya terkabul permintaanku. Allah memberi apa yang kuharapkan. Ayub berharap. Manusia memiliki harapan. Allah memiliki harapan. Kita lihat bagaimana bedanya harapan Allah dan harapan manusia. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 ayat 17 ada harapan manusia, kehendak Allah. Keinginan harapan kehendak Allah adalah, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kehendak Allah, harapan Allah adalah manusia
manusia melakukan perintahnya. Jangan makan. Tidak menyentuh buah itu. Tidak memakan buah itu. Buah larangan itu. Kita sudah bahas ini 1 minggu lalu bagaimana Tuhan memberikan ada 2 ujian. Ada ujian di dalam Taman Eden, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Di dalam kehidupan kita ada ujian yang sama. Nah, Tuhan memiliki kehendak adalah keselamatan manusia. Keselamatan dari mana? Dalam pilihan kita. Kita sudah pelajari pilihan-pilihan kita. Pilihan kita berpihak kepadanya. Melakukan segala perintahnya. Tapi apa yang selalu dilakukan oleh manusia? Apa yang dilakukan oleh manusia? Kejadian 3 ayat 4-6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Menarik. Setan menawarkan kepada Hawa dan Adam, kamu akan menjadi seperti Allah. Pada saat setan mengatakan, kamu akan menjadi seperti Allah, itu diaminkan oleh Hawa dengan sebuah tindakan. Karena itu juga adalah keinginannya. Dia ingin jadi sama seperti Allah. Dia mau jadi Allah. Sehingga dia melakukan sebuah tindakan. Apa tindakannya? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lihat ya, pada saat dia menginginkan sama seperti Allah, yang tadinya buah itu tidak menarik, menjadi sangat menarik. Yang buah itu tadinya tidak sedap, menjadi sedap. Nah, kalau kita sudah menginginkan sesuatu, misalnya mobil yang mahal, atau perabotan-perabotan yang mahal, rumah yang mewah. Pada saat kita menginginkan itu, segala sesuatu yang harganya mahal, itu tidak berarti lagi. Tidak dapat menghalangi kita. Kita akan melakukan segala cara untuk mendapatkan itu. Nah, sama seperti yang terjadi di dalam Kejadian 3, 4-6. Keinginan Allah itu adalah penurutan, tapi manusia menginginkan melakukan sebaliknya, pemberontakan terhadap Allah. Padahal kalau kita baca dalam dan yang di kitab Ulangan, Allah menginginkan manusia menurut. Tapi kehendak Allah tidak membatasi apa? Kebebasan memilih manusia. Makanya manusia dibebaskan memilih sejak di Taman Eden. Allah ingin manusia selamat, Hawa menginginkan jadi sama seperti Allah. Jadinya dia jatuh dalam dosa, menerima bujukan setan, tipuan setan. Dia mengambil itu dan dia berikan kepada Adam. Dan Adam memakannya. Nah, lihat ini. Kehendak Allah tidak pernah menghendaki kematian manusia. Kehendak Allah adalah pertobatan manusia. Lihat di Kejadian 4 ayat 15-16. Kita sudah selalu dengar cerita Kain. Tapi ini adalah poin yang sangat penting. Tuhan berkata, tidak, kalau engkau dibunuh, maka sebagai pembalasannya 7 orang termasuk pembunuh itu akan dibunuh juga. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya siapa saja bertemu dengan dia, jangan membunuhnya. Ada tanda, ada jaminan dari Tuhan bahwa dia akan selamat jika dia bertobat.
Bahkan Tuhan memberikan tanda pada Kain. Tidak akan ada yang berani menyentuh itu. Rancangan keselamatan Allah begitu luar biasa. Tapi lihat penolakan Kain. Pada saat Allah memberikan rencana-rencana keselamatan, penolakan Kain itu begitu luar biasa. Apa yang dulu? Pergilah Kain di hadapan Tuhan dan tinggal di tanah yang bernama pengembaraan di sebelah timur Eden. Kain dan istrinya mendapatkan anak laki-laki yang diberikan nama Henok. Kemudian Kain mendirikan sebuah kota dan dinamakan kota itu menurut nama anaknya itu. Lihat, kota di dalam perjanjian lama arti menekankan perlindungan. Perlindungan, kota perlindungan. Kota itu melambangkan perlindungan. Allah memberikan perlindungan, tapi Kain ingin memberi perlindungan terhadap dirinya sendiri. Allah menghendakkan keselamatan Kain, Kain menolak. Keinginan Kain adalah menolak kehendak Allah. Kita dapat mempelajari sejarah pemberontakan manusia. Kehendak Allah begitu baik di dalam Kejadian 11. Tapi manusia melakukan yang lain. Kejadian 5 ayat 6. Nuh sudah menyatakan kehendak Allah adalah keselamatan. Tapi tidak ada yang menerima. Pemberontakan yang ada terjadi. Di kitab Daniel, ada kehendak Allah yang begitu luar biasa sudah dinyatakan di Daniel pasal 2. Tapi Nebukadnezar katakan, tidak, saya mau seluruhnya emas. Dia buat patung. Daniel pasal 3. Seluruh dunia harus sembah kepada saya. Saya adalah Tuhan atas seluruh manusia. Dan di akhir ujung dunia ini, apa yang di Kejadian 11, Daniel pasal 2 dan 3 akan terulang lagi di Wahyu 13 ayat 18. Di ujung dunia ini. Allah ingin keselamatan manusia, tapi manusia ingin memberontak terhadap Allah. Allah ingin manusia menyembahnya, tapi manusia ingin dirinya disembah. Sangat menarik. Allah ingin manusia menuruti perintahnya. Manusia menolak perintah Allah. Bahkan mengganti perintah Allah. Menggugurkan hukum keempat. Demi apa? Untuk apa dia menggugurkan hukum keempat? Supaya dia jadi Tuhannya. Keinginan manusia, keinginan Allah bentrok. Karena apa? Karena manusia tidak selaras sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaan kepada kita saat ini. Bagaimanakah kita saat ini? Apakah kita mau mengikuti jejak pemberontakan demi pemberontakan dari Kejadian, Keluaran, sampai kitab Wahyu, banyak catatan sejarah pemberontakan manusia terhadap Allah? Atau kita memilih sebagaimana sejarah penurutan umat-umat Tuhan kepada apa? Allah. Seperti pelajaran sekolah sahabat 1 minggu yang lalu, yang baru saja kita lewatkan. Dua pilihan itu ada di hadapan kita. Apakah kita menurut kehendak Allah atau kita memberontak terhadap Allah? Tergantung kita. Apakah kita menjadi pengikut Kristus, menuruti hukum-hukumnya, atau menjadi anggota pemberontak terhadap Allah, menuruti hukum manusia? Apakah kita mau memelihara sahabat Tuhan atau memelihara sahabat manusia? Hanya ini yang saat ini memisahkan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Allah tidak menghendaki kematian manusia. Allah menginginkan pertobatan manusia. Allah ingin semua berbalik kepadanya.
tergantung pilihan, keinginan Allah manusia itu bertobat, tapi itu masih diberikan kebebasan memilih bagi kita. Allah tidak memaksa. Allah memberi tanda kepada kita di dahi. Tidak pernah memaksa kita untuk beribadah kepadanya. Ada pilihan. Ada pilihan. Tuhan selalu memberikan kepada kita pilihan. Pilihan-pilihan yang kita pilih. Tetapi, kalau nanti di ujung dunia ada satu organisasi yang akan memaksa untuk memerintah, melakukan apa yang dia perintahkan. Tuhan tidak pernah memaksa, tapi manusia suka memaksa kehendaknya sendiri. Tergantung kita saat ini. Di mana kita berdiri? Di pihak Tuhan yang mengasihi Allah atau di pihak manusia? Kehendak Allah penurutan, kehendak manusia adalah memberontak terhadap Allah. Mungkin ada tambahan-tambahan yang lain dari Pendeta Alex Rantung dan juga Pendeta Kausalia. Saya cuma ingin menyampaikan mengenai buah itu. Waktu kami bekerja di Timor, ada daerah pedalaman Soe itu penuh dengan buah apel. Sehingga saya kalau melawat ke sana pulang-pulang bawa satu karung kecil apel. Tetapi kalau sampai di rumah apel yang banyak ini dan ada buah yang dikatakan itu jambu biji, maka anak-anak lebih suka pilih jambu biji dari apel. Nah, ini yang terjadi bagi Hawa. Karena itu terlalu jarang itu jambu biji dan buah larangan itu cuma satu, maka itu yang membawakan satu penarikan. Apalagi penarikan yang lebih hebat lagi akan menjadi sama seperti siapa? Jadi sama seperti Allah. Jadi kita melihat sesuatu yang baru itu setan selalu tawarkan kepada manusia untuk kita memilihnya. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita memilih Tuhan yang terbaik. Hanya tidak ada jalan tengah, tidak ada yang di tengah, kiri atau kanan. Pada waktu Yesus datang, Matius 25, gelombang domba dan gelombang sapi. Salah satu akan diselamatkan, yang satu akan domba dan kambing, iya betul. Ya. Bukan sapi. Ya. Thank you. Terima kasih atas tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Mungkin ada tambahan lagi dari Pendeta Kausalia? Iya. Terima kasih Pendeta untuk pekabarannya yang begitu baik. Saya cuma mau baca saya dari Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyemai yang maha tinggi. Memang dari surga setan ingin itu jadi Tuhan. Jadi kalau dia bilang Hawa akan jadi Allah, memang dia punya gaco di situ itu. Dia pikir kalau Hawa digoda untuk menjadi seperti Allah, ya terbukti memang Hawa mau. Muslihat dari iblis. Jadi setelah godakan kita sudah tahu kemana larinya, tapi hilanglah dia dari situ. Yang penting awas jatuh. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Ini seperti yang ditambahkan oleh Pendeta Kausalia, Pendeta Alex Rantung. Yang ditawarkan setan itu luar biasa. Sama seperti Allah. Itu yang membuat manusia mau. Kalau dia ditawarkan yang sama juga seperti Pendeta Alex Rantung. Kalau misalnya hanya apel aja yang dibawa, ya
nggak akan ada yang dipilih kan? Tapi karena Tuhan memberikan Tuhan memberikan pilihan-pilihan, satu ada yang dikasih apel, ada yang satu jambu biji seperti yang diberikan oleh pendeta Alex Rantung pada saat dia memberikan kepada anak-anak. Anak-anak akan pilih yang baru. Makanya manusia sangat menarik. Keinginan manusia menjadi sama seperti Allah. Dia tahu bahwa Allah itu luar biasa. Keinginan itu bukan hanya setan yang ingin, tapi manusia juga mau. Dan makanya dia menerima. Sebenarnya bukan hanya setan menawarkan, tapi manusia itu juga ingin sendiri. Selain ditawarkan oleh setan, dia juga setuju dengan apa yang setan tawarkan. Makanya dia ambil bertindak seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Lohnoman? Pendeta Raymond Lohnoman? Bila Kalau kita tidak tahu ya, di Taman Eden itu waktu Hawa dicobai, ini manusia berpikir ya, kira-kira banyak buah, sampai buah itu yang satu menarik sekali sama dia. Sampai dia mesti ambil itu buah. Ada banyak buah waktu itu, seperti Rantung bilang. Banyak buah, karena dia tertarik pada buah itu. Bagaimana kita terapkan pada akhir zaman ini? Iya, mungkin Pendeta Alex Rantung, Pendeta Kasalia. Saya rasa bukan cuma satu, ya ada dua banyak pengetahuan baik dan jahat. Apa menariknya di situ? Jangan lupa juga dikatakan seperti ini sapi-sapi yang di kandang. Kasih rumput yang bagus. Sebenarnya rumput yang bagus itu sangat enak, tapi sapi-sapi lebih suka yang rumput yang di luar. Dia lebih suka keluar dari dalam kandang, sekalipun dalam kandang itu penuh dengan apa? Makanan yang sangat baik. Inilah yang terjadi bagi manusia. Seperti yang terjadi pelajaran yang lalu. Bagaimana umat Israel sehingga mati 24.000. Oleh karena apa? Oleh karena wanita-wanita yang ada di luar sana. Padahal wanita-wanita yang di dalam lebih cantik, tetapi karena sudah biasa dengan yang di dalam, sehingga melihat yang baru, itulah yang lebih menarik. Itu yang menjadi pengaruh bagi umat Israel pada saat itu, sehingga mereka gagal di dalam hidup mereka, sehingga begitu banyak yang mati, bahkan yang tua itu seluruhnya tidak masuk tanah perjanjian oleh karena pilihan mereka. Thank you. Thank you. Jelas. Sangat terima kasih Pendeta Alex Rantung telah menjawab. Sedikit aja, seperti saya katakan, pada saat setan katakan, kau akan sama seperti Allah. Kata-kata itu yang tadinya buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak menarik, jadi sangat menarik. Karena kata setan tawaran itu, kamu menjadi sama seperti Allah. Dia, Adam dan Hawa itu tahu siapa Allah. Dia tahu dia itu adalah pencipta. Allah itu adalah pencipta. Pada saat ditawarkan jadi sama seperti Allah, berpikir langsung dia, berarti benar dong. Allah itu melarang saya menjadi sama seperti dia. Mulai bertanya, dia ragukan firman Tuhan, akhirnya mengambil keputusan. Pada saat dia terima tawaran itu, buah itu jadi menarik. Tidak di ayat sebelumnya tidak dikatakan ayat dari awal di Kejadian 3 ayat 1 tidak dibilang buah itu menarik. Tapi anehnya kata-kata itu menarik setelah dia apa? Setelah setan menawarkan kata apa? Engkau menjadi sama seperti Allah. Nah, hal yang sama
pada manusia pada akhir zaman ini. Segala sesuatu, contohnya di mall itu, kalau kita hanya jalan-jalan sekilas, tidak ada yang menarik. Apa yang bisa membuat kita menarik? Di depannya ditulis 80% off. Langsung menarik. Kalau dibilang 80% off, semua manusia tiba-tiba akan mengantri di sana 80% off. Bisa sampai 30, 40 orang mengantri kalau kita di mall. Karena dikatakan ada apa? Di 80% off. Ternyata pas di dalam tidak semua 80% off. Luar biasa ya kan? Hanya di depannya 80% off, di dalamnya yang 80% off itu sudah ditaruh di satu tempat dan itu adalah barang yang sudah sangat lama. Yang membuat menarik apa? Tawaran di depan. Pada saat kita melihat akhirnya kita beli barang sesuatu yang semestinya tadinya kita nggak beli, yang tadinya tidak menarik, karena ada tawaran 80% off, makanya kita beli. Padahal itu barang kita tidak butuh, dan pada saat kita beli, kita berpikir itu sudah murah, dibilang karena 80% off, ternyata barang itu sendiri tidak 80% off. Hanya yang di lingkaran itu 80% off. Kita pikir sudah murah. Nah, seperti itulah. Yang tidak menarik menjadi menarik. Setan itu canggih. Sekarang ini, di dalam kondisi saat ini, tawaran inilah yang diberikan kepada kita. Sehingga yang tadinya tidak menarik menjadi menarik. Apa yang tawaran yang terbaik yang setan berikan pada saat ini kepada kita supaya kita meninggalkan gereja kita? Pertama, apa yang membuat kita meninggalkan lebih banyak orang meninggalkan membaca firman Tuhan? Yang pertama adalah multimedia. Menonton film. Banyak film. Film-film, waduh. Bayangkan kalau sinetron di Indonesia itu panjang-panjang. Waduh, menonton. Film Korea, film Indonesia, film apapun sekarang ditawarkan. Kesenangan, waduh, kalau di YouTube itu nggak berhenti-berhenti. Facebook itu juga nggak diberhenti-berhenti. Tawaran itu, sehingga kita pada saat itu kita lihat terus. Akhirnya apa yang terjadi? Lupa kita belajar sekolah Sabat, baca Alkitab, berdoa. Lupa kita mempersiapkan karakter kita. Ya, akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Tawaran-tawaran inilah yang saat ini setan sedang buat kepada kita. Menarik. Atau ada yang menarik lagi adalah bagaimana kita lebih mencari uang lebih banyak. Karena kita ditawarkan banyak hal untuk kita belanja, untuk kita beli, mau beli ini, beli itu. Segala cara saat ini setan buat untuk kita lupa untuk mengisi makanan rohani kita. Itulah yang tampil pada saat ini. Sehingga kita jauh dari Tuhan, lupa akan Tuhan. Dan Tuhan mau kita tinggalkan itu semua. Kalau kita mengasihi Dia. Tapi itu adalah pilihan kita masing-masing. Karena kondisi saat ini, masa yang sudah semakin dekat akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lebih baik kita lebih mengutamakan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, memperbaiki karakter kita dari hari demi hari, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Ulangan 5 ayat 20, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Tuhan sangat ingin kita dekat dengannya. Supaya kita bisa tahu apa kehendaknya. Dan kita bisa menurut kehendaknya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan yang lainnya?
Dari Bapak Simatupang. Iya, tadi pertanyaan Sos Oli, bagaimana dengan zaman kita sekarang ini atas pengalaman Taman Eden. Pengalaman Taman Eden dan sampai pada hari ini sama saja, yaitu bagaimana setan sementara digoda oleh ular itu, lalu Hawa meragukan akan kuasa Tuhan. Inilah dia, makanya dia jatuh, karena dia tidak pasti, dia ragu dengan bujukan itu, makanya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Sekarang juga demikian, strategi setan ialah bagaimana semua manusia ini kalau boleh ragu-ragu terhadap Tuhan yang kita sembah itu. Itulah strategi setan ini, membuat kita umat-umat Tuhan ragu-ragu untuk setia dan mengikut Tuhan dan mengambil keputusan untuk terus kepada Tuhan. Jadi yang diserang sama kita adalah keraguan-raguan kita sekarang ini. Itu sebabnya kita harus berhati-hati seperti tadi Pak Tulus katakan, mari kita dekatkan dan kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan supaya kita tidak ragu-ragu untuk memilih atau mengambil keputusan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Amin. Terima kasih. Ada tambahan yang lainnya? Dek, ada pertanyaan dari live stream, Dek? Atau tambahan? Tidak ada tambahan dari live stream. Bila tidak ada pertanyaan dan tambahan dari live stream, saya kembalikan pada Intan. Terima kasih untuk pembahasan dan diskusi yang kita sudah ikuti bersama. Dan saat ini kita akan mengikuti atau tiba pada sesi yang kedua, yaitu doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang akan kita saksikan untuk didoakan, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Ada yang dari Zoom? Kalau belum ada, mungkin yang dari live streaming, Dek, masih ada tambahan? Ini ada yang baru masuk, Kak, dari Ibu Martha Van Hemert. Katanya tolong doakan Ibu Florida. Dia minta tolong didoakan biar Ibu tahu kalau sembuh Tuhan masih memberi dia untuk mencari kebenaran supaya Roh Kudus bekerja. Kami bikin panas. Bekerja. Itu kasih mati sepeda. Siapa namanya, Dek? Ibu Florida. Permintaan doa dari Ibu Martha. Ibu Martha. Dari Ibu Martha Van Hember, katanya tolong doakan agar Ibu Florida ini mau ingin belajar tentang kebenaran. Oke. Iya. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi atau ada yang dari Zoom? Kalau sudah tidak ada, kita doa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Tenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang baik kepada kami ya Tuhan. Engkau yang begitu baik sehingga kami selalu memperoleh kedamaian, ketenangan yang berasal dari surga. Sehingga kami dapat dipertemukan pada saat ini ya Tuhan.
Dengan penuh sukacita kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami merasakan setiap saat pegangan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah mempelajari firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami apa yang terjadi di Taman Eden, hal yang sama akan terulang lagi dalam sejarah dunia. Setan menginginkan kami selalu meragukan firman Tuhan dan meragukan segala kehendak-kehendak Allah. Dan setan menginginkan kami mengambil keputusan untuk memberontak pada tabiat-Mu yang baik itu, yang penuh kasih itu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berikanlah kepada kami setiap pribadi lepas pribadi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat diperbaharui hari demi hari, lebih mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan, dan memperbaiki karakter kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat berjalan melangkah sesuai apa yang Engkau inginkan. Sebagaimana hamba-hamba Tuhan, sebagaimana Yosua pernah berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa Engkau beribadah, tapi kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Allah. Biarlah itu juga menjadi pilihan kami ya Tuhan. Biarlah itu menjadi ketetapan kami sebagaimana Daniel telah berketetapan di dalam hidup mereka. Untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Melakukan segala perintahnya. Biarlah ini dapat terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang selalu bersama dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga tak lupa mendoakan hamba-hamba Tuhan ya Tuhan. Pendeta Alex Tantum. Biarlah kasih-Mu beserta dengannya ya Tuhan, beserta dengan keluarganya. Engkau berkati mereka dengan kesehatan. Engkau berkati mereka dengan kekuatan sehingga mereka dapat terus menyaksikan kasih-kasih Tuhan yang telah mereka peroleh. Dan ini dapat menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan yang mendengarkannya. Dan juga ya Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan pendeta Kosale ya Tuhan. Beserta dengan keluarga. Berkati mereka juga dengan kesehatan dan kekuatan dari surga. Sehingga pendeta Kosale bersama dengan keluarga dapat menjadi saluran berkat. Menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Berkati pendeta Kosale khususnya dengan kesehatan dari surga. Sehingga dapat terus melayani Tuhan. Dan menjadi saksi yang setia bagi umat-umat Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau memberkati dia ya Tuhan. Sehingga Engkau berikan dia hikmat kebijaksanaan di surga. Memimpin kami, mendorong kami untuk melayani Tuhan. Berikan juga dia kesehatan dari surga. Sehingga dia terus dapat menunjukkan kasih setia Tuhan kepada kami. Dan pada saat ini dalam segala rencana, dalam perjalanannya ya Tuhan. Kau pimpin dia, jagai dia, tibakan dengan selamat di tujuannya, dan pada saat dia kembali lagi ke New Jersey, dia dapat menyampaikan firman Tuhan, menyatakan Kristus yang telah dia terima. Tak lupa juga ya Tuhan, pada saat ini juga kami mendoakan pendeta Raymond Lonoman yang akan terus memimpin kami dalam pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Engkau memberkati dia juga ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan bersama dengan dia. Engkau memberkati dia hikmat sehingga dia apa yang dikatakannya selanjutnya akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Tak lupa juga kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang pada saat ini dalam terbaring sakit. Seperti Kak Jen, Tante Siana, Ronald Walean, dan juga Mama dari Kak Evi Angelo Marrero ya Tuhan. Dan juga tak lupa kami mendoakan Mama mertua dari Om Didi ya Tuhan. Om Didi Zebedius. Biarlah Engkau memberikan pemulihan dari surga, kesembuhan dari surga kepada sahabat-sahabat Tuhan ini ya Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan Uneka Tumondo, Baby Jaidi, dan Tante Leli Manutu Manopo ya Tuhan.
yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah tubuh mereka, memulihkan mereka, sehingga mereka pun dapat bersuka cita memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan sahabat-sahabat kami ya Tuhan, yang mendoakan saudaranya, sahabatnya, seperti Tante Marta mendoakan sahabatnya Florida, yang biarlah Tuhan menjangkau Tante Florida untuk mendengarkan pekabaran Tuhan, menerima kebenaran dari Tuhan. Dan juga ya Tuhan, Tante Velsi Rongga yang mendoakan Raymond Rongga ya Tuhan, kakaknya. Biarlah Engkau mengetuk hati mereka. Engkau mengetuk hati keluarga ini ya Tuhan. Sehingga mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Dan juga hamba-Mu tak lupa selalu mendoakan apa yang selalu Om Angli, Tante Lucy doakan untuk keluarga Soputan, keluarga besar Soputan. Apa yang telah mereka sampaikan kepada mereka ya Tuhan. Ketuk hati mereka untuk membuka hati mereka untuk menerima kebenaran Yesus dan menerima kebenaran sahabat ya Tuhan. Mereka sudah melangkah untuk datang ke gereja, dan biarlah mereka untuk mengambil langkah berikutnya, memilih Engkau menjadi juru selamat mereka ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, tak lupa kami mendoakan juga ya Tuhan, silent request yang disampaikan oleh Oma Opa Lalaki, Tante Omi, Kak Debbie, Tutu Poli, dan juga Tante Eli Cherry. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka semua ya Tuhan. Pada saat mereka berdoa, menyampaikan segala permohonan mereka di dalam hati mereka. Engkau dengarkan mereka. Engkau dengarkan apa yang mereka sampaikan, dan Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu saja. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang telah hadir di live stream dan Zoom pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati kami, menilik hati kami masih satu-satu persatu ya Tuhan. Engkau penuhi kebutuhan kami, sehingga kami pun dapat selalu bersukacita. Bersukacita karena Engkau selalu menunjukkan kasih setia kami kepada kami semua ya Tuhan. Tak lupa kami mendoakan setiap segala rencana gereja ya Tuhan, dalam rencana pembelian gereja ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kami semua. Biarlah segala keputusan yang kami telah ambil hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah gereja yang kami akan beli dapat kami pergunakan untuk menjadi pusat penginjilan Tuhan. Kami serahkan doa ini ya Tuhan dalam tangan-Mu, karena doa ini kami alaskan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan sambung lagi pada besok malam dalam pelajaran Sekolah Sabat, dan pelajaran kita yang akan lebih mendalam lagi. Sampai jumpa pada besok hari. Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Sekarang jam berapa di sana, Pendeta? Oh, sama berarti. Berarti orang mulai Zoom-nya dibuka 7.30. Kita mungkin startnya sekitar 7.40, 7.45. Iya, pelajaran kalau pendeta ada tambahan, lakukan diskusi ya. Pendeta pakai PowerPoint? Oke.